Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur, berkah kudrat dan iradahnya. Alhamdulillah kita semua yang masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini sebagaimana doa Nabi ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya, di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, menyisihkan waktu ya di antara kesibukan, mempersiapkan berbagai hal sambil mendengarkan kajian. Nah, mudah-mudahan ini juga salah satu ikhtiar kita ya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah sehingga dimudahkan berbagai urusan kita di sepanjang hari kita ini. Dan untuk hari ini belum juga masuk pada jadwal kita ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas berbagai hal yang ada di tanah suci ya, karena kebetulan saya akan melakukan ibadah umroh. Nah, jadi tidak ada salahnya kita melakukan berbagai perbekalan ya, khususnya bekal ilmu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi yang tibar, menjadi ibrah ya untuk kita semua, untuk lebih bersemangat lagi dan mengetahui sisi-sisi apa saja yang ada di tanah haram, mulai dari apa itu Hajar Aswad, kemudian apa itu Ruknul Yamani, apa itu Ka'bah, dengan berbagai pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya dari sisi fisik saja, tetapi kita maknai dari sisi pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Walaupun mungkin sebagian sudah pernah dan sudah tahu, tetapi kita mantapkan saja. Nah, ini ya. Nah, ini kita akan sama-sama, kalau dibahas semuanya sebetulnya ini sangat itu ya, dari mulai apa itu Masjidil Haram, Ka'bah itu seperti apa, Hajar Aswad, Rukun Yamani, Al-Hijar ya, Maqam Ibrahim, kemudian Ka'bah, kemudian Zamzam, Safa Marwah, kemudian ada tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana Gua Hiro, Arafah, dan lain-lainnya ya, Raudhah, kemudian Gunung Uhud, Masjid Kuba, dan lain sebagainya. Tetapi kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, di sini di antaranya secara sekilas ya kita sampaikan dulu tentang ibadah umroh itu seperti apa. Jadi sebetulnya ketika kita berumroh itu yang dilakukan itu hanya sekitar 3 jam ya, yang wajib itu misalkan kan hanya 4 kan rukunnya, tidak seperti ibadah haji yang ada wukuf di Arafah dan sebenarnya tidak ada kan. Kalau umroh itu walaupun keberangkatan kita 12 hari atau ada yang 9 hari, sungguhnya yang pokoknya itu hanya 3 jam ya, sekitar 3 jam itu selesai. Selebihnya mungkin ada tawaf sunnah dan sebagainya. Nah, kita awali dari rukun umroh itu dari mulai niat ihram, kemudian tawaf di Ka'bah, sa'i ya, antara Safa dan Marwah, kemudian tertib. Nah, ini kalau yang rukun ini tentu saja ya, barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun umroh maka umrohnya tidak sah ya. Misalnya ketinggalan nih, nggak bisa sa'i misalnya, nah itu berarti umrohnya tidak sah dan wajib mengulanginya ya dari rukun yang ia tinggalkan. Tapi kalau wajib umroh, nah berbeda lagi ya. Kalau wajib umroh itu kan diantaranya ihram ya dari mikot bagi yang melewati. Nah, adapun yang tinggal di daerah haram ya, maka ia harus keluar dulu ke daerah halal untuk berihram dulu ya. Nah, menggundul atau mencukur rambut. Nah, kalau yang wajib umroh itu ketika kita meninggalkan salah satu kewajiban umroh misalnya ya, maka dia diharuskan bayar dam atau denda ya. Di antaranya menyembelih 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nah, kemudian ada sunah-sunahnya. Nah, ini yang paling pokok ini ya, yang rukunnya yang 4 ya. Pokoknya niat ihram, nah kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tertib.
kalau sunnah-sunnah umroh, tetapi kan di ayatnya kan wa atimul hajja wal umrata lillah, bahwa kita harus menyempurnakan ya, dan sempurnakanlah. Jadi kalau dengan kata-kata sempurnakanlah itu otomatis baik itu rukunnya yang utama ya, wajibnya dan sunnahnya mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Nah, sunnah-sunnahnya diantaranya sunnahnya itu sebelum ihram ya, potong kuku dulu, kemudian mencukur bulu-bulu ya di sekitar kemaluan, di sekitar ketiak, kumis, kemudian mandi wajib ya, mandi wajib, kemudian pakai wangi-wangian di badan bukan di bajunya. Nah, kemudian bagi laki-laki tentu saja mengenakan 2 lembar kain warna putih ya, satu untuk atas, satu lagi untuk bawah. Nah, ini sunah-sunahnya ya. Kemudian setelah ihramnya, nah, tadi ihramnya udah pakai baju ya, kalau untuk perempuan tidak ada khusus, pokoknya yang menutup aurat saja. Kemudian setelah ihram itu ya mengucapkan, kalau ini mah kayak di sholat mah kayak takbiratul ihram ya, labbaika umratan, ada yang seperti itu lafadznya ya, labbaika umratan, ada juga yang labbaika Allahumma umrah. Nah, kemudian ketika kendaraan mulai bergerak ya, terus dari sana membaca talbiyah terus. Misalkan kalau yang dari mikotnya yang dari Jeddah ya, misalkan ada waktu sejam lebih, nah itu dipakai untuk melantunkan talbiyah. Untuk laki-laki disunahkan untuk dikeraskan. Nah, kemudian sunah-sunahnya diantaranya yang ketiga adalah diantara sunah itu ketika tawaf ya, sunnah untuk mencium hajar aswad. Nah, itu sunnah ya, tidak mesti gitu. Jadi ketika tidak memungkinkan, apalagi membahayakan diri atau mendolimi orang lain ya, nggak usah. Misalkan ini sunnah ya, mencium hajar aswad. Kemudian juga ketika saat tawaf ya, untuk laki-laki menampakkan pundak sebelah kanan dan kain ihramnya berada di bawah ketiak tangan kanan. Nah, ini seperti ini ya, tidak tertutup tetapi terlihat gitu ya pundaknya yang ini kan kita suka lihat ya, kalau laki-laki kan bentuknya seperti itu kan. Kemudian bagi laki-laki berlari kecil pada 3 putaran pertama, kan 7 putaran ya, di 3 putaran pertama dia lari kecil. Kemudian memperbanyak doa dan zikir ya, sunahnya itu banyak doa zikir. Kemudian setelah selesai tawaf, nah setelah selesai tawaf menuju ke belakang makom Ibrahim sambil membaca doa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian sholat 2 rakaat ya, rakaat pertama seperti biasa Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ya. Nah, ini sunahnya. Kemudian ketika sa'i, sunahnya itu adalah menaiki bukit Sofa sambil membaca inna Sofa wal marwata min sya'airillah ya, abda'u bima bada Allah bihi. Nah, dan untuk laki-laki ada harwalah ya, berlari-lari ngicrik ya kalau di istilah Sunda ya, di antara 2 tanda hijau. Kemudian memperbanyak zikir. Nah, catatannya bagi yang meninggalkan salah satu sunnah umroh maka tidak ada denda dan tetap sah umrohnya. Jadi kalau yang rukun tadi yang 4 ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu kalau salah satu luput maka tidak sah. Kalau yang wajib mah tadi ya bayar denda. Kalau yang sunnah itu ketika tidak melakukan salah satu sunnahnya maka tidak ada denda. Tetapi tentu saja kita berazam ya, wa atimmu ya, dan sempurnakanlahnya semuanya, baik rukunnya, yang wajibnya, yang sunahnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian mungkin untuk detailnya yang ini ya, apakah perlu diitukan atau langsung saja kita mengenal bagian-bagiannya? Mau di itu gini udah nggak aneh ya, kalau yang kayak ihram ini mau dijelasin atau langsung saja ke bagian-bagian Ka'bah dan tempat-tempatnya? Udah aja lah ya ini, nggak usah ini mah ya. Udah pada hafal ya ini mah ya, dari mulai ihram, tawaf, nah ini rukun Yamani sebelah mana, Hajar Aswad sebelah mana. Nah, kita langsung saja ke sini ya.
Nah, kita mengenal. Nah, ini langsung saja ke sini. Oh ya, itunya ya, supaya umroh atau haji yang kita lakukan lebih mantap, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah tentu saja menghadirkan keikhlasan hati ya dalam ibadah, bahwa itu adalah sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang sulit untuk menjaga supaya keikhlasan itu tetap hadir ya, bahwa kemurnian tekad untuk betul-betul mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah gitu ya, bahwa umrah atau haji yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk Allah. Nah, terkadang suka terselip ya, kayak ria misalnya, ingin dilihat orang lain, misalnya sum'ah ya, ingin didengar atau ingin dijadikan bahan perbincangan orang lain. Nah, itu akan mengurangi atau menggugurkan nilai ibadah di sisi Allah ya. Dan kaburo maktan ya, dan Allah sangat murka ya bagi hambanya yang tidak ikhlas gitu ya. Nah, sehingga kata Nabi kan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Nah, ini sangat dikhawatirkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan contoh terbaik dalam berumroh ya, bahwa tentu saja Rasulullah ya, khudhu manasikakum ya, bahwa harus sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ambillah dariku tata cara manasik kalian gitu ya, tanpa, jadi ketika kita kepada pembimbing itu harus cerewet misalnya, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak misalnya. Kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah dilakukan, kalau tidak nggak usah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini ya, tanda resmi dimulainya ihram itu adalah ketika kita sudah melafalkan labbaika umratan, bahwa aku datang berumrah untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, ini ketika kita berada di mikot ya, bagi yang menempuh jalur darat atau berada sejajar dengan mikot ya, bagi yang pakai pesawat. Nah, harus memperhatikan larangan-larangan ihram ya, yang tadi larangan ihram tidak boleh apa ya, dan memperbanyak talbiyah. Nah, ini selanjutnya sudah langsung saja ke sini nih. Nah, ini kita akan mengenal ya tempat-tempat yang ada di tanah haram ya. Nah, diantaranya Masjidil Haram. Nah, ini Masjidil Haram ini adalah Masjidil Haram itu artinya, haram itu suci ya. Masjid itu masjid, haram itu artinya suci. Jadi masjid yang paling agung untuk umat Islam ya, terletak di pusat kota Mekah. Nah, masjid ini tentu saja pertama kali ada di muka bumi ya, yang dibangun oleh Khalilullah ya, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putra tersayangnya yaitu Nabi Ismail alaihimussalam. Bahwa masjid ini pertama kali dibangun di muka bumi sebagai tempat ibadah, yang di dalamnya itu terdapat Ka'bah ya, yang menjadi kiblat umat Islam. Nah, kenapa dinamakan Masjidil Haram, masjid yang suci gitu ya? Karena kesuciannya gitu ya, kesuciannya, dan diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah di dalamnya. Jadi nggak boleh ya, kecuali Rasulullah hanya diizinkan ketika Futuh Mekah ya, dan itu pun hanya beberapa jam saja ketika Futuh Mekah. Setelah itu diharamkan selama-lamanya Masjidil Haram itu. Karena kenapa dinamakan Masjid Haram, masjid yang suci? Karena kesuciannya, dan diharamkan melakukan pertumpahan darah di dalamnya. Nah, kita lihat ya di sini supaya kita tambah semangat ya untuk berazam untuk melakukan haji atau umroh misalnya. Nah, luas masjid ini kurang lebih 356.000 meter persegi ya. Ada 3 lantai, 9 menara dengan ketinggian 89 meter. Bisa menampung jamaah 730.000 ya dalam satu kali sholat ya, berjamaah ya pada hari biasa, dan lebih dari 1 juta jamaah pada musim haji. Nah, sudah ada perluasan ya, kurang lebih 750.000 meter persegi, dan daya tampungnya sekarang lebih dari 2 juta jamaah. Subhanallah ya. Nah, ini kondisinya seperti ini.
Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa pelajarannya dulu ya, pelajaran yang bisa diambil dari Masjidil Haram ini adalah tentu saja masjid ini adalah rumah ibadah yang paling utama ya, dan yang pertama kali dibangun. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa Masjidil Haram itu adalah masjid yang pertama kali dibangun ya. Sesungguhnya inna awwala ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah manusia itu adalah Baitullah ya. Baitullah yaitu rumah Allah yang berada di Bakkah, di Mekah ya, yang diberkahi ya, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, jadi ketika kita nanti berkesempatan untuk haji atau umroh ya, bahwa ibadah dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan ibadah di tempat lainnya. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat ya di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat lainnya. Jadi pahalanya luar biasa ya. Kalau di masjid kita, kalau di Indonesia misalkan satu misalnya, itunya kalau di sana itu 100.000 ya, berbanding 100.000 gitu. Nah, sehingga Masjidil Haram ini adalah termasuk dari 3 tempat yang disyariatkan untuk melakukan safar kita gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh ya, misalnya tujuannya untuk sholat, kecuali di 3 masjid ini. Jadi dianjurkan kalau di 3 masjid ini, kalau yang lain-lain nggak usah gitu. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Jadi harus ada dalam hati ya, bahwa kita ingin safar, melakukan perjalanan untuk melakukan tujuan sholat di 3 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram ya, kemudian masjidku ini yaitu Masjid Nabawi ya di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya, yang diperebutkan itu. Nah, jadi sebagaimana masjid lainnya, ketika kita masuk ya ke Masjidil Haram, disunahkan ya untuk sholat tahiyatul masjid, kecuali ketika akan melakukan tawaf. Nah, kemudian tentu saja di dalamnya ada Ka'bah ya. Nah, yang akan kita sama-sama pelajari bagaimana sih Ka'bah itu, ada 4 sudut itu, ada sudut apa saja. Misalkan kita biasanya taunya hanya Hajar Aswad sama Ruknul Yamani misalnya. Nah, Ka'bah itu merupakan kiblat umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat ya. Dimanapun umat Islam berada, maka menghadapkan fawali wajhaka syatral masjidil haram ya, menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, karena ini adalah simbol wihdah, simbol persatuan umat Islam, bahwa hati umat Islam senantiasa bersatu, tidak bercerai-berai, sebagaimana arah sholat menjadi satu tujuan utama gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat Ka'bah seperti ini dengan pembagian-pembagiannya ya, bahwa Ka'bah itu intinya bangunan ya, berbentuk kubus ya, berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram. Nah, kemudian dibangun pertama kalinya oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim ya, dan putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, jadi setelah selesai Nabi Ibrahim menyeru ya kepada seluruh manusia untuk melakukan haji di tempat ini. Nah, ketika Rasulullah saat itu ya usianya 35 tahun, kita sangat populer ya dengan tarikh ini. Pernah ada banjir melanda kota Mekah sehingga merobohkan beberapa bagian Ka'bah, dan kaum Quraisy sepakat gitu ya untuk diperbaiki. Nah, karena biayanya itu ya tidak cukup ya, karena biaya yang halal proyek tidak cukup, maka disisakan sekitar 6-7 hasta yang selanjutnya dikenal dengan Al-Hijr ya, Al-Hijr atau Hijr Ismail ya. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair ya di masa khilafahnya mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim ya, seperti bangunan Ibrahim aslinya, dan membungkusnya dengan kain kiswah. Nah, ini kan kiswah ya yang hitam ini yang suka diganti ya. Ketika kekhalifahan beliau runtuh ya, Abdullah bin Zubair, maka Hajjah Ats-Tsaqafi ya atas perintah Khalifah Marwan mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Quraisy. Nah,
Kalau di zaman Abdullah bin Zubair mah mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Kalau sejak Khalifah Marwan mah mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Quraisy, sampai saat ini seperti ini gitu ya. Nah, Ka'bah itu punya 4 sudut atau disebutnya rukun ya. Rukun Hajar Aswad ya, sudut Hajar Aswad nih. Kemudian ada Ruknul Yamani ya, sudut Yamani, ada Rukun Syam dan Iraq ya. Kemudian di sebelah timurnya terdapat Makom Ibrahim. Nah, Makom Ibrahim itu nanti di bawah ada dilihat ya. Nah, tingginya Ka'bah itu sekitar 15 meter. Nah, bayangkan saja tinggi Ka'bah itu 15 meter dengan panjang itu 12 meter dan lebarnya 10 meter. Nah, pintunya satu ya di dekat Hajar Aswad. Nah, ada pintu ya di sana. Dibukanya 3 kali setahun. Nah, di sini, nah ini Hajar Aswad ya yang seperti ini. Kemudian untuk tadi ya bahwa pintu tadi yang dekat Hajar Aswad itu dibuka 3 kali setahun untuk dibersihkan dengan air zam-zam. Kemudian di dinding atas sebelah utaranya terdapat pipa talang ya berlapis emas yang fungsinya mengalirkan air. Di atapnya disebut mizab ya. Dan isi Ka'bah ini adalah ruangan kosong. Atapnya disanggak dengan 3 tiang kayu yang dilapisi emas. Nah, pelajarannya bahwa kita tidak hanya melihat dari sisi fisik ya Ka'bah seperti itu, tetapi pelajarannya bahwa Ka'bah itu adalah kiblat seluruh umat ya, semua umat Islam gitu ya. Nah, ini Ka'bah ini adalah simbol tauhid, simbol pengesaan Allah ya, dan simbol persatuan umat gitu. Bahwa dengan adanya Ka'bah ini kita harus menjadikan pelajaran bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam yang simbol mentauhidkan ya, pengesaan kepada Allah dan simbol wahdatul ummah gitu ya, persatuan umat. Nah, di antara ibadah yang terkait dengan rumah suci ini adalah sholat ya, di Ka'bah itu sholat di dalamnya dan tawaf di sekelilingnya. Kemudian tawaf ini adalah amalan yang sangat utama ya, salah satu rukun tadi kan ihram, tawaf, sa'i, tahallul misalnya kalau di umroh ya. Jadi ada merupakan salah satu rukun, ketika tidak tawaf berarti tidak sah. Dan disunahkan memperbanyak doa dan zikir di dalamnya ya. Nah ini juga tidak dianjurkan mengusap-ngusap dinding Ka'bah ya dengan tujuan tabaruk, misalnya mengambil berkah. Nah ini juga tidak dianjurkan, misalnya dinding Ka'bah diusap-usap dengan tujuan tabaruk. Kalau mengusap-ngusap tidak ada niat yang lain kecuali kita misalnya itu ya biasa, tidak ada tujuan tabaruk, itu boleh. Kalau mengusap-ngusap dinding Ka'bah kemudian kita tujuannya untuk tabaruk ya, mengambil berkah, itu nggak boleh gitu ya, karena ini tidak pernah dianjurkan dan tidak juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Hajar Aswad ya, ada yang hitam. Nah Hajar Aswad, nah kita pelajari Hajar Aswad itu seperti apa. Nah Hajar Aswad ini bahwa hajar itu batu ya, aswad itu hitam. Jadi Hajar Aswad itu kalau direcah ya bahasa Arabnya, hajar itu batu, aswad itu hitam, yaitu sebuah batu berukuran 1 hasta. 1 hasta yang diletakkan oleh Rasulullah ya, oleh Khalilullah, oleh kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim di Ka'bah. Dan batu ini dibawa oleh malaikat Jibril dari langit. Nah Rasulullah SAW bersabda bahwa Hajar Aswad ini diturunkan dari surga. Dulunya gitu ya, warnanya itu lebih putih dari susu. Bayangkan saja Hajar Aswad itu sebuah batu yang diturunkan dari surga, warnanya lebih putih dari susu, namun menjadi hitam oleh dosa-dosanya manusia ya, Bani Adam. Nih hadisnya sahih ya, bahwa pada mulanya Hajar Aswad itu adalah sebuah batu dari surga yang warnanya lebih putih dari susu, namun menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Nah ini tentang Hajar Aswad ya. Pernah ada keterangan bahwa di tahun 317 Hijriah ada sekte Syiah ya, Syiah kebatinan, membantai puluhan ribu jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad.
dari Masjidil Haram, namun Khalifah Al-Muti ya berhasil mengembalikannya di tahun 339 Hijriah. Nah, saat ini Hajar Aswad diikat dengan lempengan perak supaya tidak retak ya, dan diletakkan di dinding luar sebelah tenggara Ka'bah dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai sehingga mudah dicium kalau tidak berdesak-desakan ya. Nah, pelajarannya yaitu bahwa Hajar Aswad itu adalah tempat untuk mengawali tawaf ya. Ketika kita hendak tawaf, maka tempat mengawalinya itu dan mengakhirinya itu di Hajar Aswad. Nah, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad ini ya ketika tawaf. Jadi disunahkan untuk mampu mencium, tapi ketika tidak mampu maka boleh dengan mengusap ya, mengusap seperti ini. Dan mencium tangan ya, kalau kita mampu mengusap Hajar Aswadnya diusap kemudian dicium tangan. Tetapi jika tidak bisa maka cukup memberikan isyarat saja ya, dengan mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, atau bisanya Bismillah Allahu Akbar gitu ya. Nah, tidak dianjurkan untuk berdesak-desakan demi mencium Hajar Aswad misalnya, sehingga bisa membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Nah, kemudian tidak dianjurkan juga untuk melakukan tabarruk tadi, mencari keberkahan ya dengan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu sebetulnya batu yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Kadang kita ada juga yang dengan Hajar Aswad itu malah menjadi tidak sesuai yang dicontohkan Rasul gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab ya radhiyallahu an mencium Hajar Aswad dan berkata, "Demi Allah, aku akan menciummu ya Hajar Aswad. Aku tahu bahwa engkau itu hanya batu gitu ya. Engkau tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Nah, jadi jangan sampai gitu ya karena berpikir yang lain-lain. Pokoknya kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan tanpa berlebih-lebihan gitu ya. Misalnya mencari tabaruk apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa ya dari Hajar Aswad asalnya putih gitu ya, lebih putih dari susu, tetapi kemudian menjadi hitam? Karena ya dosa itu memang seperti noda hitam yang mengotori hati. Bahwa kita pernah membahas salah satu hadis bahwa intinya idza akhta'a, apabila ketika berbuat salah ya, abdun salah seorang hamba itu nuktah sauda, maka ada satu titik hitam di hatinya ya. Kemudian ketika dia sudah beristighfar gitu, kemudian minta ampun sama Allah ya, summa tabak, bertobat, maka hatinya itu bersih lagi. Kemudian kemudian kembali lagi melakukan dosa, maka lebih bertambah lagi titik-titik hitam itu yang menutupi hatinya ya, yaitu menjadi ro'an, tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sebagaimana apa yang dalam surah Al-Mutaffifin ya, bahwa ro'an, tertutup dengan maksiat dosa yang dilakukan itu, hati kita juga menjadi hitam gitu ya. Nah, nauzubillah gitu ya. Ini nih kayak Hajar Aswad ini bisa dibayangkan ini ya. Ini menjadi hitam ya. Nah, ini sedang mencium Hajar Aswad ya. Nah, kemudian sebelah sini ya Hajar Aswad ini sudut atau rukun Yamani sebelah sini. Kemudian Hajar Aswad sebelah sini ya. Nah, kemudian rukun Yamani. Nah, ini sebentar lagi ya, tanggung, mungkin kayaknya sampai sini ya. Rukun Yamani ini, bahwa rukun Yamani itu adalah sudut Ka'bah bagian barat daya ya. Nah, tadi sudah kita lihat sudut Ka'bah bagian barat daya yang tempatnya sebelum tempat Hajar Aswad dari arah tawaf. Nah, sebelah sini ya. Kenapa dinamakan rukun Yamani? Karena posisinya berada di arah negara Yaman, wilayah selatan kota Mekah. Nah, sudut ini termasuk sudut yang tersisa dari sudut Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan dua sudut lainnya, yaitu sudut di sebelah utara ya. Keduanya dirobohkan oleh Quraisy saat pemugaran Ka'bah karena kekurangan biaya halal dalam pembangunannya. Nah, pelajarannya bahwa mengusap rukun Yamani itu merupakan sunnah Rasulullah
Nah, mengusap rukun Yamani yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dan memiliki keutamaan yang agung. Nah, Ubaid bin Umair ya berkata kepada Ibnu Umar bahwa sesungguhnya menyentuh keduanya yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad dapat menghapuskan dosa-dosa. Jadi dengan menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad dapat menghapuskan dosa-dosa. Ini riwayat Tirmizi dan hadisnya sahih. Nah, kemudian cara mengusapnya cukup menyentuhnya dengan tangan kanan ya, tanpa mesti berusap berkali-kali. Jadi cara mengusapnya tidak usah berlebihan saja, jadi cukup menyentuhnya dengan tangan kanan tanpa mengusapnya berkali-kali. Disunahkan bagi orang yang berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika tawaf ya, untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi antara rukun Yamani ya, dari sini ke sini ke Hajar Aswad itu ketika tawaf ini disunahkannya baca ini, doa sapu jagat ya, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungi kami dari siksa neraka. Nah, kemudian tidak disyariatkan untuk mencium rukun Yamani. Nah, ini tidak disyariatkan ya. Atau mengarahkan isyarat tangan ya, seperti tadi ke Hajar Aswad enggak. Kalau Hajar Aswad kan tadi ya, ketika kita tidak bisa mencium maka kita usap, ketika tidak bisa maka mengisyaratkan isyarat tangan kepadanya. Nah, kalau di rukun Yamani tidak disyariatkan untuk mencium rukun Yamani atau mengarahkan isyarat tangan padanya, tidak pula mengusap wajah dengan kedua tangan setelah mengusapnya gitu ya. Nah, jadi ini Yaman ya memakai nama negara tetangga untuk tempat suci memberi kesan tersendiri bagi penduduknya, dan hal ini mengingatkan kita tentang ajaran Islam dalam bertetangga. Ternyata tidak hanya dalam ranah pribadi namun meluas sampai ke ranah kehidupan bernegara. Nah, ini kemudian pelajarannya tadi ya sudah. Nah, sebelah sini. Kemudian Al-Hijar. Nah, ini satu lagi saja lah ya, tanggung ini. Al-Hijar. Ada Hijr Ismail ya, kita sering menyebutnya Al-Hijar ya. Al-Hijar itu, hijrun itu kan artinya batu ya. Al-Hijru hajar ya, hajar itu artinya batu. Al-Hijr itu berarti bagian ya, bagian berbatu. Al-Hijr itu bagian yang berbatu, yaitu sebuah bangunan terbuka ya. Nah, ini kan kayak melengkung seperti ini ya. Sebuah bangunan terbuka yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, kita sering melihat di Ka'bah seperti itu. Nah, yang sebelah kiri ya bisa kita lihat. Sebuah bangunan terbuka yang berbentuk sebuah lingkaran terletak di antara dinding Ka'bah bagian utara dan tembok rendah yang ada di hadapannya. Nah, panjang bangunan Al-Hijar ini sekitar 8,4 meter ya, dan 6 sampai dengan 7 hasta, dan merupakan bagian dari Ka'bah. Hal ini dikarenakan saat itu ya, ketika pemugaran kaum Quraisy kekurangan biaya yang mereka sediakan untuk pemugaran bangunan Ka'bah yang saat itu rusak ya karena banjir tadi. Nah, mereka itu kekurangan biaya. Nah, tetapi dari kekurangan biaya ini juga ada hikmah besar yang bisa diambil ya. Dan peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Waktu itu kan masih 35 tahun ya, Nabi belum jadi nabi. Akhirnya sebagian dari Ka'bah itu tidak dibangun karena kehabisan biaya kan. Akhirnya sebagian dari Ka'bah ini tidak dibangun dan mereka hanya menandainya dengan beberapa batu. Ditandai hanya dengan beberapa batu hijir ya, agar orang-orang tahu bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, jadi seperti itu. Tetapi dari kekurangan ini juga ada hikmah besar tadi ya, bahwa ketika orang-orang Quraisy memugar kemudian tidak uangnya atau biayanya tidak mencukupi ya, dan sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah, maka ditandai dengan beberapa batu supaya orang-orang tahu bahwa itu juga bagian dari Ka'bah. Nah, Al-Hijar ini juga dijuluki dengan Al-Hatim ya, yang artinya bagian Ka'bah yang roboh. Nah, ini yang bagian roboh ini. Tadi yang utuh yang tadi ya. Kemudian Al-Hijar itu bukanlah kuburan Nabi Ismail. Kan ada yang bilang ya Hijar Ismail itu kuburan, bukan. Jadi Al-Hijar itu bukanlah kuburan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan juga kuburan bukan pula kuburan dari 70 nabi. Jadi penamaan Hijr Ismail pun tidak
punya dasar sebetulnya ya. Hijr Ismail tidak punya dasar karena penamaan ini baru ada pada saat pemugaran di zaman Rasulullah SAW, jauh setelah zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian pelajarannya karena termasuk bagian dari Ka'bah yang mulia, yang dengan berbagai kemuliaannya ya, karena termasuk bagian dari kemuliaan Ka'bah, maka Al-Hijr ini juga memiliki fadilah seperti fadilah Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah, jika engkau ingin masuk Al-Bait ya, Baitullah ya, jika engkau ingin masuk Al-Bait untuk sholat, maka sholat saja di sini, di Al-Hijr. Nah, jadi memang ada saja gitu ya, walaupun alasannya kekurangan biaya, tetapi tentu saja Allah sudah merancang sedemikian rupa gitu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah, jika engkau ingin memasuki Al-Bait, Ka'bah ya, untuk sholat, maka sholat saja di sini nih, di Al-Hijr, karena ia merupakan bagian dari Ka'bah. Hijr juga bagian dari Al-Bait atau Baitullah ya, Ka'bah. Hadis riwayatnya hasan sahih. Dan tawaf melewati bagian dalam Al-Hijr ini tidak sah karena ia tidak bertawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf melewati bagian dalamnya ya, jadi jangan ke dalamnya gitu. Tawaf melewati bagian dalam Al-Hijr tidak sah karena ia tidak bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sementara Allah Ta'ala merintahkan agar bertawaf itu dengan seluruh Ka'bah. Jadi dengan Al-Hijr ini yang sering disampaikan dengan Hijr Ismail ya namanya, seakan memberitahu ya kepada kita bahwa harta halal adalah perkara penting dalam kehidupan seorang muslim. Selain membawa keberkahan dan ketenangan hati, harta halal juga akan menjadi sebab terkabulnya doa. Sehingga kita merenungkan ya sabda Rasulullah bahwa wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak ada daging yang tumbuh dari barang haram kecuali neraka yang paling pantas untuknya. Nah, seperti ini ya pelajaran yang bisa diambil dari yang namanya Al-Hijr. Nah, kemudian yang lain-lainnya mungkin masih banyak sebetulnya ya, dari Maqam Ibrahim dan berbagai hal apa saja yang ada di tanah haram. Nah, ini juga kita wajib mengetahuinya supaya kita lebih memaknai gitu ya, dengan tahu sejarahnya dan pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan semakin memantapkan ibadah kita ya. Aduh, mohon maaf ini sudah jam 6 lebih 15 menit. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap menjadi teman belajar, tetap menjadi teman menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan oleh Allah berbagai hal, dan yang terutama dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty yang telah memberikan pencerahan tentang umroh ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan beliau nanti diberi kelancaran dalam melaksanakan panggilan Allah. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Ibu tadi mungkin